Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama untuk melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tentu rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan lahir dan batin. Salat dan salam Allah senantiasa curah limpahkan kehariban baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Kajian kita hari ini kajian yang luar biasa menurut saya, karena ini merupakan jantungnya dari sebuah konsep hidup menjadi seorang pribadi, baik itu sebagai hamba Allah atau sebagai khalifatullah fil ardh. Langsung saja ya, supaya kita lebih efektif, silakan Anda simak secara seksama. Jika ada satu hal yang perlu diperdalam, nanti boleh sharing di luar ini. Tema kita hari ini adalah menuju titik insan kamil, yaitu dengan pola integrasi iman, Islam, dan ihsan. Mari kita melihat fenomena di kehidupan kita sehari-hari dan mengapa hal ini menjadi sebuah tema yang urgen. Tatkala kita melihat satu fenomena, ada orang yang secara spiritual dan secara aplikatif ritual itu luar biasa. Salatnya rajin, puasanya rajin, dan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah itu luar biasa. Tetapi di lain sisi, orang tersebut seolah-olah tidak kenal manusia selain daripadanya dan keluarganya mungkin. Artinya dengan manusia lain itu tidak memiliki kepekaan sosial. Misalnya tetangga ada yang kelaparan atau kurang dari segi ekonomi, tidak dibantu. Nah, ini adalah fenomena yang katakanlah banyak sebetulnya. Dan sebaliknya ada juga fenomena orang yang secara sosial itu soleh, derma, sering memberikan material dari harta yang dimiliki, tetapi dia hampa akan kesalehan spiritual dan ritual yang dilakukan. Misalnya, sholat tidak dilakukan, doa jarang, dan bahkan jauh dari nilai-nilai yang sifatnya ritualistik keagamaan. Tetapi dipandang oleh manusia yang lain ini sebagai manusia yang baik, begitu. Tetapi di sisi Allah, karena punya ketimpangan di satu sisi, tentu juga tidak akan dipandang baik. Nah, ini terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang ketiga, kita bisa juga menganalisis, menilai ada orang yang punya pemisahan untuk tidak menggabungkan. Itulah yang disebut dengan dikotomi, dan termasuk dalam pemikiran. Pemikiran-pemikiran ini yang memisahkan antara urusan, katakanlah urusan ukhrawiyah, keakhiratan, dan urusan duniawiyah, keduniaan. Nah, sebetulnya mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini bisa dipengaruhi oleh kultur di keluarga, kultur di masyarakat, termasuk juga pola pendidikan yang dimilikinya sejak kecil. Dan tentu idealnya dalam ajaran agama kita, manusia bisa seimbang antara kesalehan sosial dan kesalehan spiritual dan ritual yang dilakukan. Dengan bahasa lainnya adalah menyeimbangkan antara urusan mahdhah dan ghairu mahdhah, begitu. Dan dalam konteks atau makna pengabdian sebagai seorang hamba, yaitu harus adanya implikasi nilai-nilai keagamaan pada bentuk operasional sosial dan kehidupan atau kemasyarakatan atau keduniaan, yang pada akhirnya nilai keakhiratan itu dimunculkan dalam wujud keduniaan. Begitu sebaliknya.
Idealnya seperti itu. Tapi fenomena banyak yang tentu kita lihat ya tidaklah demikian. Ini intisari sebetulnya. Nah, kita lihat ada sebuah ini apa ya, masjid atau apa ini, ada 3. Di atas ada disebutkan ihsan, kemudian di tengah ada Islam, dan di bawah iman. Atau analogi lainnya, coba Anda bayangkan ada satu semacam misalnya satu pohon gitu ya. Kemudian pohon itu tinggi, tangkai atau pohonnya kuat, besar, akarnya kokoh, berdaun, berbunga, dan berbuah. Misalnya pohon mangga. Nah, maka itu dianalogikan sebagai bentuk daripada akar yang kuat itu adalah bentuk kekokohan iman. Ini baru pengenalan ya, karena nanti kita akan lihat apa itu hakikat daripada iman. Yang kedua, si pohon yang kokoh itulah Islam dan dahan-dahan yang besar sebagai pilar. Dan yang ketiga juga adalah daun yang rindang termasuk bunga kalau ada, dan bahkan buahnya itulah daripada ihsan. Mengapa saya langsung memberikan analogi ini? Ya, supaya kita lebih penasaran. Oke. Nah, ini sebetulnya landasan kajian kita ini secara teologis ini ada dalam hadis Rasul ya. Dan kita mafhum bersama tentang hadis ini, bahwa ketika itu Rasulullah dengan para sahabat sedang berkumpul, kemudian datang seseorang dengan perawakan yang luar biasa, bersih, tampan, gagah, dan menghampiri Rasulullah kemudian bertanya. Pertanyaan itu yang pertama adalah, mal Islam. Sebetulnya Islam dulu yang ditanyakan itu kalau berdasarkan teks hadis ini, gitu ya. Apa itu Islam? Ya jawabannya dia jawab oleh Rasul, ya rukun Islam yang kita kenal, yang 5 itu. Dan kemudian setelah dibenarkan, bertanya lagi, apa itu iman? Nah, jawabannya rukun iman. Dan berikutnya mal ihsan. Ya, jawabannya tentu rukun ihsan. Sampai dalam akhir ini ya juga ditanya tentang ciri-ciri kiamat. Itu secara lebih jauh. Nah, berikutnya, dari hadis yang tadi ini sebetulnya ini menjadi sebuah konsep arkanuddin. Jadi konsep rukun agama. Rukun agama. Kalau rukun itu kan segala sesuatu yang harus ada ya, dan dilaksanakan, dan pas dilaksanakan. Jadi katakanlah agama yang kita anut, yang bernama agama Islam ini, seorang muslim pemeluknya harus melaksanakan ketiga rukun agama ini secara sempurna, yaitu Islam dengan 5 pilarnya, kemudian iman dengan 6 pilarnya, dan ihsan dengan 1 pilarnya. Sehingga dari 3 ini bercabang menjadi 12. Inilah sebetulnya harus dilakukan, katakanlah diamalkan oleh pemeluk ajaran Islam atau muslim. Maka istilah lainnya, orang ini sebut dengan muslim, kemudian harus menjadi seorang mukmin, dan juga harus menjadi seorang muhsin, tentu yang sejati. Yang sejati itu yang seperti apa? Ya, kan kita coba gali lagi lebih mendalam. Nah, di pertemuan sebelumnya saya kira Anda masih ingat konsep agama ya, korelasi agama dengan manusia atau manusia dengan agama. Kita telah membahas tentang apa itu hakikat dari Islam. Dan sekilas saya kuatkan kembali bahwa esensi daripada Islam itu adalah kepatuhan ketundukan. Jadi seorang hamba yang mengabdikan diri secara totalitas kepada Allah dalam bentuk kepatuhan ketundukan sesuai dengan perintah Allah. Karena ada dalam bentuk pengabdian-pengabdiannya. Karena Islam ini berbicara tentang sebuah bentuk penghambaan melalui kegiatan pengabdian. Kan dikenal dalam rukunnya ada 5 itu. Nah, makna lain daripada Islam adalah keselamatan. Mengapa dikatakan selamat? Sebab orang yang patuh dan tunduk pada Allah sesuai dengan instruksi Allah, baik itu dalam bentuk perintah ataupun larangannya, dipastikan hidupnya selamat. Ya, coba diingat-ingat lagi kisah ibu Nabi Musa, gitu ya.
barangkali sudah ingat. Atas ketundukan kepatuhannya, maka Musa menjadi seorang rasul yang sebelumnya tentu hidup di istana dan bahagia dibandingkan dengan bayi-bayi pada saat itu yang ya oleh Firaun dibunuh gitu ya. Nah, ini luar biasa. Dan pengorbanan ibu Nabi Musa atas kepatuhan dan ketundukannya dalam kisah itu juga luar biasa. Silakan dikaji kembali lebih mendalam. Nah, yang kedua adalah iman. Secara bahasa ya yakin percaya gitu ya. Dan secara terminologis bahwa iman itu tidak cukup dengan yakin dan percaya. Tapi atasdiq, selain tasdiq bil qalbi itu juga adalah wa iqrar bil lisan. Dapat mengikrarkan, menyampaikan dengan lisan, dan tentu wal amal bil arkan. Melakukan semua itu dengan perbuatan anggota badan kita. Maka tidak dikatakan sempurnanya iman seseorang manakala hanya yakin saja atau lisan saja begitu. Tapi harus terintegrasi antara urusan hati, ya, batin ya, perasaan, urusan lisan atau perkataan dan juga perbuatan. Itu ketiganya harus bersatu, tidak masing-masing begitu. Nah, karakteristik iman itu kan al-imanu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Maka cara untuk menaikkan tentu diantaranya adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islam. Ya, bentuk pengabdiannya apakah yang sifatnya ritualistik atau juga yang kesosialan begitu. Dan termasuk tidak melakukan kemaksiatan. Sebab jika maksiat terus dilakukan itu akan semakin mengurangi derajat keimanan. Dan saya yakin jika orang yang maksiat itu sudah tidak ada iman dalam dirinya. Ya. Nah, ini pengenalan dulu saja. Dan yang ketiga adalah ihsan. Secara sederhana ihsan itu ya berbuat baik, gitu kan? Apa yang dilakukan oleh kita pada siapapun, baik Allah, makhluk Allah, khususnya manusia, selama itu baik sesuai dengan syariat, ya tentu itulah ihsan. Tapi tentu makna hakikat yang paling mendalam adalah secara ta'rifnya kita melakukan sebuah pengabdian atau beribadah kepada Allah, baik sifatnya mahdo ataupun ghair mahdo, seolah-olah kita melihatnya gitu. Ya tentu bukan dengan mata yang luar ini ya melihat. Dan jika belum mampu ya, harus ditanamkan dan diyakinkan bahwa Allah yang melihat, menyaksikan, menilai kita gitu. Itu sudah pada sebuah makom yang tinggi. Nah, ini sebuah hakikat ini. Itu secara ta'arif ya. Nah, kemudian kita lihat dari rukun agama ini akan menghasilkan sebuah konsep iman itu karena bentuknya keyakinan, maka melahirkan sebuah konsep keilmuan yang disebut dengan akidah dan tauhid. Akidah artinya tali simpul. Jadi kerekatan, kelekatan, dan penyatuan seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah, ini tadi saya katakan akan dipengaruhi oleh berbagai hal, baik di internal atau di eksternal pribadinya. Maka semakin banyak hal-hal baik yang dilakukan, akan semakin merekatkan, menguatkan tali seorang hamba dengan Allah. Dan semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka akan otomatis itu semakin mereka ya sampai lepas imannya. Jadi tadi saya pernah menyampaikan, manakala seseorang itu maksiat, maka ya imannya lepas gitu. Tapi ketika dia sadar ya bersatu lagi gitu ya. Misalnya dia meninggalkan sholat ataupun nauzubillah min dzalik ya bagi orang misalnya itu yang melakukan zina gitu ya dan sebagainya. Sementara tauhid itu menunggalkan, mengesahkan. Mengapa bahasanya menunggalkan? Karena tunggal itu tidak berbilang gitu ya. Beda dengan Allah itu satu gitu ya. Ya, itu hanya istilah bahasa kata sebetulnya. Nah, begitupun Islam akan melahirkan sebuah ilmu fikih syariah. Mengapa ini berbicara melahirkan syariah, fikih, dan melahirkan sebuah konsep keilmuan? Ya berkaitan Islam itu kan berbicara kaifiat,
berbicara tata cara untuk mengabdikan kepada Allah. Gitu. Maka lahirlah syariah, fikih yang secara jelas dirinci bagaimana bentuk-bentuk kaifiat tata cara pengabdian itu. Itu melahirkan ilmu, karena ilmu itu melahirkan pengetahuan berbicara cara atau bentuk untuk melakukan. Gitu. Dan ketiga adalah ihsan. Nah, turunan daripada ihsan ini akan melahirkan ilmu akhlak atau karakter atau perilaku. Apa bedanya akhlak dan karakter? Nah, ini luas sebetulnya. Ada secara umum sama lah, tapi tetap berbeda. Bahwa perspektif akhlak itu spesifik dalam ajaran agama Islam, sementara karakter itu juga dibangun oleh nilai-nilai yang dari luar Islam. Baik itu kebudayaan, agama yang lain, bahkan nilai-nilai universal, kemanusiaan, dan sebagainya. Itu sudut pandang atau visual analisisnya yang lebih banyak. Nah ini rukun agama yang tadi saya sampaikan. Nah kemudian karena kita adalah sebagai seorang muslim yang memiliki peran, ya, status, tujuan hidup. Artinya karena kita beragamanya adalah agama Islam, kita harus sadar akan ini. Bahwa status kita ini sebagai Abdullah, hamba Allah, yang harus mengabdikan secara totalitas dan tidak boleh mendikotomikan apakah urusannya ini ibadahnya mahdoh goir mahdoh. Sebab ibadah itu maknanya adalah segala sesuatu yang dilakukan dan bernilai positif sesuai dengan syariat atau ada kaifiat dan tata cara dan tidak berseberangan dengan syariat Islam, itulah ibadah dan akan dinilai ibadah. Artinya ada ajaran-ajaran yang secara belum rinci pun ketika itu baik dan tidak dilarang begitu dan nanti dihasilkan oleh ijtihadnya oleh para ulama, yaitu akan bernilai ibadah pada akhirnya, baik yang sifatnya langsung hubungan dengan Allah atau melalui makhluk Allah, itu mahdoh goir mahdoh itu. Dan kita punya peran di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Itu secara umum yang kita ketahui barangkali. Tetapi hakikat daripada khalifatul fil ardh ini adalah menjadi seorang pribadi yang dapat menjaga keteraturan hidup. Jadi mengelola bumi ini, mengelola lingkungan ini, mengelola kehidupan ini sehingga terjadilah kehidupan yang aman, damai, bahagia, gitu kan? Jadi lebih luasnya seperti itu. Dan tentu kita punya tujuan hidup. Motivasi hidup apa? Tiada lain, tiada bukan. Sebetulnya tujuan hidup kita adalah lebetigo amarudillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang dapat bahagia tentunya di dunia, bahagia di akhirat. So kalau al-ridha Allah sudah didapatkan oleh seorang hamba, apapun akan Allah berikan. Begitu. Nah, berikutnya adalah konsep ibadah perilaku kita. Yang ideal itu sebetulnya seperti ini. Kata Imam Al-Ghazali bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebagai seorang hamba ini harus didasari keimanan. Tanpa iman ya nol. Gitu. Juga harus didasari keilmuan. Dan dilaksanakan dalam bentuk amal atau perbuatan. Dan juga dilandasi dengan keikhlasan. Serta yang idealnya adalah keistiqomahan. Artinya begini, manakala seseorang melakukan sebuah pengabdian kepada Allah, baik itu yang sifatnya sosial atau spiritual, artinya ibadah mahdoh goir mahdoh, itu harus dilandasi dengan keyakinan bahwa semua itu karena Allah. Atas perintah Allah dan harus karena Allah. Itu disebut dengan keikhlasan. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, karena melakukan persoalan itu atau pengabdian itu harus didasari dengan ilmu, kaifiat. Nah, ini ada muncul di Islam sebetulnya. Nah, dan dilakukan. Maka dilakukan ini muncullah dalam bentuk perilaku atau akhlak. Bentuk pengabdiannya diwujudkan dalam perilaku. Misalnya seseorang sholat, itu akhlak kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Ataupun seseorang beramal sosial, memberikan infak sekian atau wakaf misalnya, nah, juga itu dalam bentuk pengabdian kepada Allah yang harus kaifiatnya ada dalam bentuk ilmu. Di fikih itu jelas syarat rukun dan sebagainya.
Nah, itu semua akan bernilai juga dia harus dilandasi dengan keikhlasan. Inilah muncul pada akhirnya ihsan itu. Hakikat daripada ihsan. Keikhlasannya muncul, keridoannya muncul. Gitu. Nah, sampai sini sebetulnya sudah baik, sudah sangat baik. Dan jika dilandasi dengan keistiqomahan, maka ini sangat lebih baik lagi. Begitu ya, dikonsistenkan melakukan kebaikan itu. Nah itu kemudian juga ada ini, karena tadi saya berbicara di awal, muaranya adalah akhlak. Karena dari contoh pohon itu ya, orang lain itu akan melihat buahnya, atau kalaupun tidak berbuah ya daunnya yang bagus, yang indah, atau bunganya. Jadi apa itu akhlak sebetulnya? Ini bagian daripada ihsan ya. Akhlak ya perilaku sebetulnya, perbuatan, kepribadian, personality. Tetapi secara lebih mendalam Ibnu Maskawi, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak itu segala sesuatu yang sudah tertanam, terpatri, terinternalisasi dalam jiwa seseorang yang mendalam, kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku dan tindakan yang nyata, dan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan. Jadi sifatnya akhlaknya spontan. Artinya, akhlak itu nggak bisa dibuat-buat gitu. Personality itu. Misalnya begini, ketika kita melihat fenomena ada seseorang yang tersandung, kemudian dia berucap, astagfirullah, bagi kita yang belum mengenalinya, secara langsung pasti pemikiran kita menyatakan orang itu baik. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang tersandung, kemudian mengucapkan kata yang kotor, gitu ya, maka justifikasi kita itu orang nggak baik. Nah, itu. Ataupun jika sudah melihat, mengenal secara lebih mendalam, ya kita bisa melihat dari berbagai aspeknya. Karakter atau akhlak seseorang itu. Nah, maka secara pembagian, ini akhlak itu dilihat dari segi objeknya, ada dua sebetulnya. Ada akhlak kepada Khalik dan kepada makhluk. Khalik itu siapa? Hanya Allah. Contoh akhlak kepada Allah itu apa? Menauhidkannya, menaatinya, sabar, tawakal, istiqomah. Dalam bentuk pengabdiannya misalnya ya banyak. Ketaatan itu ya misalnya sholat, tidak maksiat, yang langsung sifatnya dengan Allah banyak. Yang kedua kepada makhluk, makhluk itu banyak. Makhluk Allah itu kan kita tidak tahu ya, tidak bisa menghitung berapa banyak. Tapi setidaknya ada yang gaib, ada yang nyata. Yang gaib itu ada jin, ada malaikat. Bagaimana perilaku kita, sikap kita pada malaikat, pada jin, dengan meladani sifat-sifatnya juga sudah menjadi berakhlak kepada makhluk Allah yang disebut malaikat dan jin ini sebetulnya. Yang nyata juga ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup itu ya manusia, tumbuhan, hewan. Manusia itu juga banyak. Ada orang tua, guru, kawan, dan sebagainya. Bagaimana sebuah etika perilaku menyikapinya terhadap ya saudara-saudara kita. Termasuk juga yang non-muslim dan sebagainya. Nah, kepada tumbuhan dan hewan pun demikian. Bagaimana kita memuliakan makhluk Allah yang disebut dengan hewan atau tumbuhan ini, misalnya memberikan makan, minum, menyinari dengan sinar matahari, artinya tidak disimpan pada yang gelap dan sebagainya, itu juga bagian daripada itu. Dan termasuk pada yang mati, artinya benda atau lingkungan yang secara tidak langsung hidup. Ya, lingkungan sekitar rumah, di rumah bagaimana kita membersihkannya, kamar sendiri, sehingga kamar begitu nyaman, wangi, dan sebagainya, itu juga bagian daripada akhlak pada lingkungan sebetulnya. Kemudian kita yang menuju terakhir ini, bagaimana sebetulnya konsep insan kamil itu, ya. Jadi manusia yang paripurna itu, seperti dengan insan kamil itu adalah seorang muslim, mukmin dan muhsin yang sejati. Apa indikatornya? Dia dapat melaksanakan rukun Islam yang 5, jika mampu semua, gitu ya, misalnya. Mengapa katakan jika mampu? Ya misalnya kalau haji ya nggak mampu, ya belum wajib pada waktunya, misalnya ya nggak apa-apa. Menjadi mukmin yang sejati ya melaksanakan indikator-indikator rukun iman itu, dan menjadi seorang muhsin yang sejati itu melaksanakan indikator penglakon pengabdian kepada Allah ya seolah-olah melihatnya dalam hadis tadi itu. Jika tidak mampu ya yakini bahwa Allah menilai, melihat. Dan tentu juga ini diseimbangkan dengan keseimbangan
fisik lahir dan batin yang sehat, gitu ya. Lahirnya sehat, batinnya sehat, intelektualnya tinggi atau cerdas, pribadi muslim itu, yang tentunya semua itu juga disebut sebagai insan kamil itu adalah orang yang dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Allah memberikan potensi akal dengan pemikirannya, Allah memberikan potensi hati dengan perasaannya, Allah memberikan potensi indera dengan seluruh aspek organ tubuh yang dimiliki oleh manusia itu dimaksimalkan dalam bentuk tadi status peran. Nah, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, sebagai khalifatullah, dan sebagai Abdullah yang memiliki tujuan untuk menggapai ridha Allah itu. Sepertinya itu secara sederhana lah begitu ya. Karena begini, mengapa muaranya tadi di akhlak gitu ya, di ihsan, ya non muslim itu tidak melihat tidak memperdalam seberapa banyak hafalannya orang itu, hafalan Qurannya, mengkaji Al-Quran. Yang lihat itu adalah ya personality keluarannya, dia punya karakter baik atau enggak, itu aja. Jadi sebuah pemikiran atau sebuah justifikasi non muslim atau siapapun kepada pribadi kita ini ya dalam bentuk attitude sebetulnya, gitu ya. Jadi representasi seorang muslim itu ya begitu, ke akhlak, ke perilakunya, gitu. Baik itu untuk sesama umat beragama atau berbeda agama, termasuk pada makhluk Allah yang lainnya. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Itu saya kira sebagai bentuk apa ya, prolog barangkali, karena saya kira ini tidak begitu mendalam, tetapi dengan stimulus yang saya berikan mengharuskan Anda semua lebih berpikir, lebih sadar, mau mengkaji lebih mendalam lagi, gitu. Itu yang saya inginkan. Dan tetap muaranya akhlak. Mengapa demikian? Rasul itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan tauhid. Karena kesini sebetulnya. Ketika seseorang itu akhlaknya bagus, otomatis menauhidkan Allah, otomatis menaati Allah, otomatis akan lebih sabar, akan lebih tawakal. Itu indikatornya. Jadi katakanlah salah satu indikator akhlak itu adalah menauhidkan Allah. Secara teoritis begitu. Mengapa Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak? Ya ketika akhlaknya sudah baik pada Allah, pasti keimanan ketauhidannya akan lebih tinggi. Begitupun kepada makhluk yang lainnya. Begitu, saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan insya Allah kita kembangkan konsep materi ini pada diskusi berikutnya secara langsung. Jika ada satu hal yang perlu diperjelas, silakan hubungi dosen masing-masing atau juga ke saya, boleh. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.